Kalau tanah Grumosol mempersulit pertanian jagung, justru jenis tanah ini menguntungkan para warga di Desa Rendeng, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro. Ditetapkan sebagai wisata edukasi gerabah atau WEG, seluruh masyarakat desa mencari nafkah dengan memanfaatkan tanah Grumosol sebagai bahan dasar pembuatan gerabah. Lapangan pekerjaan pun terbagi menjadi dua, yaitu sebagai pencari tanah liat dan pembuat gerabah. Setiap harinya, para pencari tanah liat menempuh jarak sekitar 6 km memasuki kawasan hutan milik perhutani. Kawasan hutan itu menjadi satu-satunya wilayah dengan kriteria tanah yang layak untuk dijadikan bahan dasar gerabah. Saat ini saya sedang mengambil tanah liat bersama Pak Hartono, tepatnya di Desa Rendean. Di sini juga pusat gerabah ya, makanya di sini mengambil tanah untuk dibuat gerabah nantinya. Dan saat ini saya sedang berada di dalam lubang, tapi karena sedang musim hujan, makanya lubangnya pendek. Sedangkan kalau musim kemarau biasanya bisa mencapai sampai 15 meter kedalamannya. Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang tinggi resiko. Pak Hartono mengakui pernah menyaksikan rekannya tertimbun tanah. Pak Hartono udah berapa lama Pak bekerja sebagai pencari tanah liat ini? Ya sudah dari kecil itu. Dari kecil ya? Ya sudah mengambil sejarah di sini, rumah di sini. Kesulitannya apa sih Pak kalau mencari tanah? Ya kalau kesulitan itu kalau hujan, kan lunyu Pak jalannya kalau licin. Jadi risikonya ambruk gitu. Iya ini ya, kan ini kita di dalam lubang ya Pak ya? Ada nggak sih Pak ketakutan gitu? Ya maksudnya ada kan, sudah ya terpasrah aja, sudah dari kecil sudah mengambilnya dari sini. Tapi pernah Pak ada kejadian ketutup lubang? Ada Pak? Ada. Boleh tertolong. Oh, tertolong. Ya. Boleh diceritain nggak Pak sedikit ceritanya seperti apa? Ya gini kan ngambil, terus ada yang tutupan dut itu. Tiba-tiba ada banyak tanah jatuh tapi gitu ya? Tangannya masih kelihatan, udah ditolong. Selamat. Saat itu satu orang sendiri yang tertimbun. Ya, tapi kan temannya banyak, jadi tahu di terus jokeri diambil lagi bisa. Kesaksian itu tidak menggoyahkan tekad Pak Hartono untuk menekuni pekerjaan ini. Namun ia mengakui adanya penurunan permintaan stok tanah liat. Penurunan ini menyebabkan adanya penurunan pekerjaan pencari tanah liat. Kini hanya ada 5 orang di Desa Rendeng yang bekerja sebagai pencari tanah liat. Boleh diceritain nggak sih Pak kenapa sampai menurun seperti itu? Nah kalau kemarin itu kan membuatnya itu besar-besar, ya disetorkan ke Ponorogo, ke Jogja, ke Semarang kan itu. Nah kalau sekarang kan enggak, membuatnya kan kecil-kecil. Jadi kalau mengambil 2 karung itu enggak terlalu banyak tuh loh, maksudnya irit. Nah. Kalau dulu bisa mengambil sampai berapa karung Pak saat lagi banyak-banyaknya? Kalau zaman dulu kan sepeda ontel, bukan sepeda motor sekarang. Sekarang kan sepeda motor, kalau dulu sepeda ontel. Itu kalau satu hari saya balik ke, maksudnya mengambilnya itu 5 kali, 7 kali. Kalau sekarang hanya 2 kali apa ya? 2 kali, 3 kali itu. Yang ambil kan sekarang tidak banyak, kalau dulu banyak. Berarti pemasukannya berkurang juga ya Pak ya? Tapi kalau mengandalkan dari sini aja Bapak sehari-hari gimana sih Pak? Apakah cukup gitu? Nggak cukup. Cukup. Terus apa Bapak mencari penghasilan dari tempat lain gitu? Ya di kerja tuh, jadi yang kuli bangunan atau apa itu. Kalau sini aja sampingan aja itu. Kalau ibu gimana Pak? Masih bikin gerabah? Kalau ibu di rumah ya bikin. Kadang hitang. Berarti ini ngambil buat ibu aja atau buat dijual juga Pak? Buat dijual juga ya. Meskipun sudah berada di pusat pengambilan tanah liat, tanah di sini memiliki karakteristik yang berbeda. Mas, ini kan jenis tanahnya kayaknya beda-beda ya. Ada yang batu gede seperti ini, ada juga yang batu kecil gitu. Ini tuh sebenarnya kalau buat bikin gerabah, tanah yang kayak gimana sih Mas yang dicari gitu? Kalau yang besar kayak gini kan lebih banyak Mbak, dapatnya kalau sampai rumah. Ini ya. Kalau yang kecil kayak gini sampai rumah kan dia lebih menyusut lebih sedikit kayak gitu.
Berarti yang dicari tuh justru yang gede-gede kayak gini ya? Kayak gini kan lebih bagus. Kalau yang atas ini campurannya batu, Mbak, biasanya. Oh, campuran batu Ada tuh campurannya batu. yang kayak gini ya, Iya, nih? Ini kan ada campurannya batu. Campuran batu. Setelah selesai, tanah liat dimasukkan ke dalam karung. Per karung tanah liat berbobot 70 kg. Biasanya seorang pencari tanah liat bisa mendapatkan 2 karung per hari. Satu karungnya dapat diproduksi menjadi 40 sampai 50 gerabah. Udah ya Pak ya? Jadi ini yang harus dilakukan oleh para pencari tanah liat setiap hari. Dan bagi saya yang pertama kali melakukan ini sangat melelahkan, tidak terbayangkan bagi mereka yang melakukan ini setiap harinya untuk mencari nafkah dengan upah yang tidak seberapa. Meskipun permintaan tanah liat menurun, harga tanah liat per karungnya kini sedang naik. Dari harga Rp6.000 per karung menjadi Rp15.000. Kenaikan harga ini adalah bentuk kompensasi dari jalanan yang rusak. Saat ini saya sedang bersama Mas Yunus sedang perjalanan ke rumah tempat menaruhnya tanah liat yang sudah diambil oleh kami. Nantinya di rumah itu biasanya para pembuat gerabah datang dan membeli tanah liat yang kami ambil. Musim hujan membuat kondisi jalan menjadi lebih sulit. Jalanan yang dipenuhi oleh tanah otomatis berubah menjadi jalanan lumpur. Mas, pelan-pelan Mas. Jadi saat saya sedang naik motor bersama Mas Yunus, motornya terjatuh karena medannya yang cukup sulit dan bawaan kita yang cukup berat. Bikin saya bawa 2 karung tanah liat dengan berat 70 kg di karungnya. Mas, gak apa-apa Mas? Udah, gak apa-apa. Bisa lanjut lagi Mas? Ya udah, kita lanjut ya Mas ya. Kami bertemu dengan Mbah Ye, nenek dari Pak Yunus. Meskipun sudah berumur hampir 1 abad, Mbah Ye masih aktif membuat gerabah. Mbah Ye itu udah berapa lama sih Mbah bikin ini gerabah? Kawit cilik. Kawit siswa kawit cilik. Kawit di pucuk ya. Pergameling akan iki. Dalam sehari bikin berapa? Kali 20. 21 hari 20. Mas, kok masih kuat bikin gerabah Mbah? Ngeten iki mungkin yang baju apa si pendetake malih ngeten iki. Namun pun kelantu lah Bu. Pangane kelantu. Meskipun kekuatan fisik sudah berkurang, hal itu tidak mematahkan semangat Mbah Ye untuk membuat gerabah. Ini semua dilakukan demi mencari nafkah dan menyambung hidup. Penasaran, saya pun mencoba membuat gerabah seperti buatan Mbah Ye. Jadi meskipun ini terlihatnya mudah ya, tinggal diputer-puter aja. Tapi pada kenyataannya tidak segampang itu karena ini saya dari tadi udah muter tidak berbentuk apa-apa gitu. Ya, salah ya Ibu ya, Mbah. Ini cara bikinnya. Jadi ini adalah hasil dari saya belajar dengan Mbah Ye. Ya memang pasti bentuknya tidak sebagus Mbah Ye yang sudah bertahun-tahun membuat ini. Setelah pembuatan usai, gerabah harus melalui proses pengeringan. Pada musim hujan, proses ini membutuhkan waktu yang lebih lama, dengan perkiraan 3-7 hari.
Proses pengeringan ini menjadi tahapan yang krusial karena kalau gerabah tidak kering dengan sempurna, gerabah dapat hancur saat proses pembakaran. Ini adalah proses pembakaran setelah pembentukan tanah liat. Kurang lebih durasinya itu 4-5 jam. Namun setelah itu terkadang masih saja ada yang gagal atau retak. Ini adalah salah satu contohnya. Bisa dilihat nih di sebelah samping sini ada bagian yang retak seperti ini. Ibu, kalau kayak gini masih bisa dijual? Nggak bisa. Dan ini Nggak bisa. sudah melewati proses pembakaran selama 5 jam. Sayang sekali tidak bisa dijual karena retak meskipun hanya sedikit. Setelah proses pembakaran, gerabah harus didinginkan terlebih dulu. Gerabah yang sudah jadi disiapkan untuk dijual di toko. Bu, Mbah, ini mau dijual kemana hasil gerabahnya? Di Bekasi. Oh, Itu di wisata di wisata edukasi ya. wisata edukasi. Biasanya sekali dijual satunya berapa, Bu? Satu tangkep ini 20. 20 ya. Ini jalannya berapa lama, Bu? Berapa jauh? Jauh ya? 1 jam. Mbah masih kuat jalan 1 jam. Masih kuat. Ya udah, kita lanjut jalan lagi ya, Bu. Mbah. Si Bu. Ya, mau naruh ini barang. Jadi ini kami sudah sampai di pusat wisata edukasi Gerabah Desa Rendeng. Nah, di sini itu biasanya tempat Ibu menaruh gerabah yang sudah jadi. Berarti ini udah aman ya, Mbak ya? Aman. Kami izin pamit dulu ya, Mbak ya. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Ibu. Mbah, kita pamit dulu. Ya. Selain dijual ke toko gerabah, pengrajin juga menerima pesanan keluar kota. Jadi ini adalah hasil dari produk di Desa Rendeng. Ini adalah celengan macan ya. Dan ini sedang akan dikirimkan ke pemesan. Saat ini pemesannya berada di Magelang. Produk gerabah dari Desa Rendeng sudah dikenal oleh Nusantara. Kami bertemu dengan Pak Mulih, Kepala Desa Rendeng. Penduduk Desa Rendeng mayoritas adalah 60% pengrajin gerabah, yang 30% adalah pertanian, yang 10% adalah perdagangan. Ya, harapan kami ke depan warga masyarakat tetap mengembangkan gerabah, dan alhamdulillah dari pemerintah desa ke depannya bisa membangun kebun binatang gerabah yang bisa untuk tempat istirahat atau tempat berjualan pada warga masyarakat, dan untuk sekaligus wisata yang datang bahwa Desa Rendeng identik dengan kerajinan gerabah. Di sepanjang jalan insya Allah nanti kita bangun kebun binatang gerabah. Nah, harapan dari pemerintah pusat dari dana desa nanti bisa ditambah untuk Desa Rendeng, karena untuk saat ini kita menerima 600 juta. Jadi untuk pengembangan wisata masih minim. Dan mudah-mudahan dari pemerintah provinsi, kabupaten memperhatikan kondisi jalan yang saat ini membutuhkan perbaikan, sangat kita butuhkan. Memiliki sumber daya alam yang mencukupi adalah sebuah berkat. Namun, apakah masyarakat bisa sepenuhnya menggantungkan penghasilan mereka pada kekayaan alam? Apakah ada peluang untuk mencari mata pencaharian yang baru?